Bab 13. Kala mengajak Mama dan Papa untuk sarapan saat di ruang makan tetapi Axel belum ada di sana. Bijum dan Bi Nem menyajikan makan. Bi Axel di mana? Udah sarapan? Tanya Kala. Oh Tuan Axel sudah pergi dari tadi Tuan belum. Sarapan jawab Bi Nem. Oh gitu baik Bi terima kasih ujar Kala. Kala dan Mama Papa sedang bersantai duduk di ruang tamu. Ding dong. Kala berdiri membuka pintu saat aku membuka pintu. Di situ ada bodyguard. Nona Kala Tuan Axel menyuruhku untuk mengantar orang tua Nona ke balik rumah, ucap bodyguard itu. Baiklah, ucap Kala. Aku berjalan ke ruang tamu. Mapa Axel menyiapkan bodyguard untuk mengantar Mama dan Papa pulang, ucap Kala. Baiklah kalau begitu Papa dan Mama pulang dulu, ucap Papa dan Mama memelukku. Jaga diri baik-baik ya sayang, ucap Mama. Mengecup dahiku, dah Mapa love you, ujar Kala kering-keringi. Ponsel Kala berbunyi. Aku sudah memiliki ponsel yang diberi oleh Axel kemarin tetapi aku tidak bisa menelepon siapapun karena aku hanya bisa menelepon Axel atau sebaliknya. Halo, ada apa? Tanya Kala. Sekarang masaklah untukku lalu nanti bodyguardku datang menjemputmu, ucap Axel. Bip. Axel mematikan teleponnya. Kala pun langsung memasak untuk Axel. Setelah memasak Kala langsung bersiap-siap. Tidak lama Kala pun dijemput oleh bodyguard. Sesampainya di perusahaan Kala langsung menuju ke ruangan Axel. Tok tok. Masuk, ujar Axel. Kala pun masuk dan meletakkan makan yang ku bawa tadi. Makanlah, Axel. Akhir-akhir ini aku tak melihat Liam kemana dia? Tanya Kala. Kenapa kau sangat ingin tahu? Kau menyukainya? Jawab Axel. Tidak, aku membuat makanan ini untuk Liam juga. Tapi aku tadi tidak melihatnya, ucap Kala. Liam sedang pergi perjalanan bisnis lebih baik. Kau saja yang memakan makan itu, ujar Axel. Tidak mau, aku masih kenyang, ucap Kala. Apa kau tidak sadar? Lihatlah kau sangat kurus. Jadi kau harus makan yang banyak, ucap Axel. Dek. Apa Axel selama ini dia memperhatikan ku? Pikir Kala. Cek buka mulutmu, ujar Axel menyuapiku. Mau? Tidak mau aku mengunyah makanan itu. Walaupun aku sudah kenyang. Setelah makanku membersihkan bekal. Bekalnya, tunggu di situ jangan pulang dulu, ucap Axel. Kala pun duduk di sofa menunggunya menyelesaikan berkas-berkasnya dan Kala merasa sangat ngantuk. Aku pun tertidur. Tidak lama Kala terbangun karena merasa terganggu. Ternyata Axel menul-noel hidungku. Jangan tidur lagi, ayo pergi, ucap Axel. Kala pun langsung berjalan di samping Axel. Kala sedikit terkejut karena Axel memeluk pinggangku. Kala masuk ke dalam mobil. Axel pun langsung mengendarai mobilnya. Axel, kita mau pergi kemana? Tanya Kala. Pergi ke Kua, kita akan membuat buku nikah, balas Axel. Ha. Sekarang, ucapku. Axel, apa kita akan mengadakan acara pernikahan? Tanya Kala ragu-ragu. Tidak, karena pernikahan kita dirahasiakan, balas Axel.
Kala pun tidak menjawab Axel lagi. Aku sangat kesal. Pernikahanku untuk pertama kalinya dan untuk seumur hidupku aku tidak pernah mengadakan pesta pernikahan. Sesampainya di gua Axel dan aku hanya berfoto dan yang lainnya diurus oleh teman Axel yang bekerja di sana dan mungkin prosesnya juga akan lebih cepat. Apa kau ingin makan dulu? Tanya Axel. Terserah, ucap Kala. Aku sangat kesal pada Axel. Pilihlah restoran yang kau mau, kita akan makan di sana, ucap Axel. Bab 14. Baiklah, ikut arahanku, ucap Kala sedikit senang. Oke, ujar Axel. Tumben Axel baik, ada apa nih? Dia tahu aku marah, batin Kala. Tidak lama kemudian sampailah di tempat makan yang aku mau, di sini. Tanya Axel. Ja, kenapa? Jawab Kak. Sepertinya tempat makannya kurang baik, kita pergi tempat lain saja ya, ucap Axel. Tidak, aku tidak mau. Tadi kau menyuruhku untuk memilih tempat, sekarang kau ingin pindah, ucap Kala kesal. Cek, baiklah ayo, ucap Axel. Kala dan Axel mencari tempat duduk. Mas mau pesan, ucap Kala. Jakak, ingin pesan apa? Ucap waiter itu. Aku ingin seafood untuk 2 orang ya dan jus jeruk 2 itu saja, ucap Kala. Baik Kak, ditunggu pesanannya, ucap waiter itu. Lalu pergi. Sekitar 20 menitan seafood itu datang. Wah, ucap Kala excited. Ayo cuci tangan dulu, ajak Kala sambil menarik tangan Axel. Setelah mencuci makan, Kala langsung membuka cangkang kepiting itu. Kala sedikit melirik ke arah Axel dari raut mukanya seperti enggan untuk makan. Makanlah, ini enak, percayalah. Nicola menyupainya daging kepiting dengan saus padang itu. Buka mulut cepat, paksa Kala. Dia pun mengunyah. Sepertinya dia ingin mengatakan seafood itu enak. Mungkin ia malu untuk mengatakannya. Dia selalu menjaga ekspresi mukanya agar tidak tersenyum. Axel membuka cangkang kerang hijau itu lalu menyuapiku balik. Makanlah, tidak perlu menyuapiku, aku bisa membuka cangkang itu sendiri, ucap Kala. Makan, ucap Axel lagi dan lagi. Dia memaksa ku untuk memakannya. Selesai makan, Axel membayar makannya lalu kita masuk ke mobil untuk pulang. Kala, apa kau ingin merayakan pernikahan? Tanya Axel. Ya, aku ingin merayakannya, apa boleh? Balas Kala. Baiklah, kita akan merayakan, tapi hanya orang-orang terdekat yang boleh datang, ucap Axel. Yei, terima kasih, ucap Kala memeluk Axel spontan saking senangnya. Axel berdeham. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Kala malu. Oh ya Axel, apa Jen tahu tentang kita menikah? Tanya Kala. Tidak, dia tidak tahu dan itu urusanku, balas Axel. Sesampainya di rumah aku langsung mandi dan bersiap ingin tidur. Der, suara petir begitu kuat. Kala terkejut, lalu tidak lama mati lampu. Kala langsung bersembunyi di balik selimut dan juga badanku bergetar. Aku pun menangis. Sebenarnya aku tidak takut kegelapan atau petir, tetapi aku takut kalau hujan dan gelap secara bersamaan. Axel yang baru selesai mandi terkejut mendengar suara petir yang begitu kuat dan juga mati lampu. Axel duduk di sofa yang ada di kamarnya Ida. Ah, teriak Kala.
Axel yang mendengar jeritan Kala langsung berlari ke kamar. Kala di pikiran Axel sekarang. Mungkin Kala jatuh bro. Axel terpeleset saat menuju ke kamar. Kala tangan Axel berdarah sedikit karena terkena pinggiran kaca meja. Axel langsung mendorong pintu kamar Kala. Axel mencari Kala tidak ada di kamar mandi. Axel langsung membuka selimut melihat Kala dengan badan bergetar dan juga sedang menangis. Axel langsung memeluk Kala. Aku takut, jangan tinggalkan aku, ucap Kala sambil menangis. Aku salah apa? Ujar Kala sambil menangis. Axel kebingungan. Kala bangun, ucap Axel mengoyangkan badan Kala. Tidak, jangan, ucap Kala lagi. Axel pun kembali memeluk Kala. Tidak apa-apa, aku di sini, ucap Axel. Menengkan Kala. Axel melihat Kala sudah sedikit tenang. Ada apa dengan Kala mengalami trauma masa lalu? Batin Axel. Axel pun tertidur di kamar Kala. Bab 15. Axel terbangun lalu melihat ke arah Kala tapi ia belum bangun. Kala, panggil Axel tapi Kala tak kunjung bangun. Kala, panggil Axel lagi. Panik. Axel langsung berlari ke kamarnya untuk mengambil HP untuk menelepon dokter pribadinya. Halo tuan, ucap dokter, datang ke sini cepat, ucap Axel panik. Setelah menelepon, Axel berlari lagi ke kamar. Kala tidak lama dokter pribadi Axel datang. Cepat periksa dia, sedari tadi ia tidak sadarkan diri, ucap Axel. Dokter pun memeriksa dan memberikan Axel beberapa obat untuk diminum. Kala nanti. Miss Kala demam cukup tinggi dan ia hanya tertidur. Tuan tidak apa, bentar lagi Miss Kala akan bangun dan kompreskan dahi Miss Kala. Mengunkan handuk berisi air hangat, ucap dokter. Baik, kalau nanti dia tidak bangun gimana? Tanya Axel. Pasti bangun tuan. Miss Kala tertidur mungkin karena semalam ia tidak tidur atau cemas berlebih, mungkin lebih tepatnya panik attack, balas dokter. Baiklah, ucap Axel. Kalau gitu saya permisi dulu, ucap dokter. Bi, panggil Axel. Bi Jum pun masuk ke kamar Kala. Ja tuan, ucap Bi Jum. Tolong suruh mereka menyiapkan bubur untuk Kala, ucap Axel. Oke tuan. Tuan tidak ingin sarapan? Tuan belum makan atau minum apapun dari tadi? Tanya Bi Jum. Buatkan saya kopi saja, oh sama air berisi air hangat, ucap Axel. Baik tuan, ujar Bi Jum. Bi Jum datang mengantarkan air hangat dan kopi untuk Axel. Tuan, apa mau saya saja yang kompreskan Miss Kala? Tanya Bi Jum. Tidak perlu, saya saja keluarlah, balas Axel. Baik tuan. Bi Jum pun keluar. Axel mengkompres Kala. Tidak lama Kala bangun. Aku kenapa? Tanya Kala. Cuma demam, balas Axel. Bi, panggil Axel. Ja tuan, ucap Bi Nem. Bi bubur yang tadi antar bawa ke sini, ucap Axel. Tidak lama Bi Nem mengantar bubur yang tadi Axel suruh makan, ucap Axel menyuapi Kala bubur. Tidak, aku kenyang, ucap Kala. Axel tetap memaksa Kala memakan bubur itu. Kala pun memakan bubur dengan terpaksa. Sudah Axel, aku sudah mau muntah, ujar Kala. Tapi kau baru saja makan 1 suap, ucap Axel. Kau saja yang makan, ucap Kala. Makan 5 suap lagi, Axel.
Mau tidak mau Kala memakan bubur itu. Kala makan sambil menghitung sudah berapa suap yang sudah kumakan. Sekali lagi, ujar Axel. Tidak, aku tidak mau, katanya. 5 suap saja kau. Bohong, ucap Kala. Baiklah, ini minum obatnya, ucap Axel sambil memberikan obat. Kala meminum obat itu. Axel, apa kau sudah makan? Kau hanya minum kopi, tanya Kala. Ujar Axel. Kau tidak pergi ke perusahaan? Tanya Kala lagi. Tidak, sebenarnya hari aku berencana membawamu untuk fitting baju, ucap Axel. Hah? Ayo kita pergi, aku sudah sembuh, ucap Kala menarik tangan Axel. Dia sangat ingin melihat dan mencoba gaun-gaun yang di sana. Sebenarnya ini impian Kala dari dulu. Tidak, sekarang kau masih sakit, ucap Axel. Tidak, aku sudah sembuh, lihat aku sudah bisa berjalan, ucap Kala. Saat Kala bangun dari tempat tidur, Kala merasa sekitarnya berputar. Bruki. Kala terjatuh di badan Axel. Kan sudah ku bilang, ucap Axel. Cek, lalu kapan kita pergi, ucap Kala sedih, seperti anak-anak, batin Axel. Tidak tahu, tunggu sampai kau sembuh, lihat dulu kartu undangannya bagus yang mana? Tanya Axel. Mau yang mana? Tanya Axel. Wah, semua bagus tapi aku bingung.